Humor atau ketawa itu saya pikir sangat perlu sekali menstimulus pikiran kita, fisik kita, bagaimana supaya kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk melupakan problema hidup. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saat ini Anda kembali mengikuti acara favorit kita semua, wawancara khusus perspektif baru, tentu saja bersama host kesayangan Anda, Hayat Mansur. Sahabat perspektif baru, coba bayangkan jika Anda kehilangan selera humor. Nah, selama ini tertawa dan humor dilaporkan memiliki banyak manfaat. Hal itu bagaikan obat untuk kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Hari ini kami akan mewawancarai khusus seorang komedian yang menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Seniman Komedi Indonesia atau PASKI, yaitu Bapak Haji Sujarwo atau yang lebih dikenal di media yaitu dengan nama Jarwo Kuat. Salam sehat Pak Jarwo Kuat. Salam sehat, salam ger, salam ketawa. Ya, terima kasih atas undangannya di perspektif Pak Wimar Witular ini luar biasa. Itu Pak Wimar dulu adalah salah satu yang saya kagumi bagaimana dengan pandangan-pandangannya tentang keindonesiaan, tentang bangsa dengan humor-humornya yang begitu luar biasa tanpa memberikan ketersinggungan kepada orang lain. Itu salah satu tujuan dari humornya seperti itu. Sahabat perspektif baru, bahwa setiap minggu pertama bulan Mei ada perayaan Hari Tertawa Sedunia. Nah, Hari Tertawa Sedunia itu diperingati sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya tertawa dan humor untuk kesehatan tubuh kita. Nah, kita mau tahu nih, bagaimana manfaatnya tertawa dan humor bagi seorang komedi. Nah, bagaimana yang Pak Jarwo Kuat rasakan dengan tertawa dan humor tersebut bagi Pak Jarwo Kuat? Ya, ada beberapa manfaat kita tertawa begitu ya. Tapi tertawa dengan yang positif gitu. Apalagi sekarang ini tingkat stres warga dunia itu semakin tinggi. Persaingan hidup semakin ketat, persaingan lapangan pekerjaan semakin ketat, persaingan ekonomi juga begitu. Nah, persaingan pilpres juga seperti itu sekarang di Indonesia untuk menghadapi tahun politik. Itu tingkat stres, tekanan itu luar biasa. Nah, humor atau ketawa itu saya pikir sangat perlu sekali menstimulus pikiran kita, fisik kita, bagaimana supaya kita bisa meluangkan waktu sejenak untuk melupakan problema hidup. Satu, bagi saya manfaatnya adalah dengan kita bisa memberikan hiburan, orang tertawa, saya dapat cuan. Satu. Kemudian manfaat yang lainnya bagaimana kita bisa menggembirakan orang lain, bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Tapi jokes-jokes yang kita lemparkan tentu tidak yang menyakiti orang lain. Jadi komedi itu bagi saya bisa menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan sosial, pesan-pesan politik, pesan-pesan keagamaan tanpa menyinggung orang lain, tanpa menyinggung pihak lain. Dengan komedi kita bisa nikmati hidup ini dengan gembira, dengan keikhlasan. Nah, bagaimana kita untuk menyikapi itu? Tentu kita harus plong hati kita menerima komedi dengan jiwa yang harus kita terima dengan baik. Jadi komedi itu sangat perlu dalam kehidupan kita sehari-hari, sangat penting. Pak Jarwo, rekan-rekan yang berkecimpung di dunia komedi,
jarang stres atau tidak pernah stres dan tidak pernah ke psikiater gitu loh. Betul gitu, Pak? Iya, malah kabarnya bahwa komedi itu sulit untuk disantet gitu, nggak bisa. Karena pikirnya selalu gembira, selalu menghibur orang. Dan selama ini ya kita lihat bagaimana para komedian itu nggak pernah ke psikiater. Ya karena itu, karena kita memang bagaimana kita memberikan hiburan kepada orang lain, menggembirakan orang lain. Tapi jangan salah juga, komedian itu kadang-kadang juga stres juga gitu loh. Stresnya apa? Karena honornya lama turun gitu. Itu bisa membuat stres, mengganggu keluar masuknya duit gitu ya. Tapi secara ini ya psikologis kita apa ya selalu bergembira aja lah. Kita ketemu teman gitu ya, walaupun kita nggak tampil di panggung ataupun di televisi, tapi kita ketemu teman aja kita selalu kita bercanda gimana supaya kita saling memberikan hiburan gitu Pak. Nah, Pak Jarwo Kuat. Nah, tadi kan dikatakan bahwa komedian orang yang suka humor itu jarang stres. Nah, Betul. buat stres itu adalah masalah honornya. Bagaimana Ya, ya. sebenarnya dunia pelawak atau seniman komedi kita pada saat terutama pada saat pandemi kemarin dan sekarang pasca pandemi. Nah iya, pandemi kemarin itu kita terkena stres juga tuh. Selama 2 tahun lebih kita vakum dalam kegiatan, semuanya terdampak ya, semua wilayah itu terdampak, termasuk para pelawak juga, para komedian juga vakum dalam syuting, kemudian vakum di panggung apalagi. Jadi kita stres berjamaah juga kemarin selama 2 tahun itu. Tetapi kita sebagai organisasi profesi Paski ini kita tentu harus memberikan mencari solusi juga secara bersama-sama bagaimana supaya stres kita ya berkurang lah seperti itu. Nah kemarin 2 tahun itu kita bagaimana selalu meeting Zoom dengan teman-teman supaya melupakan sejenak rasa tekanan kita, kemudian kita bisa beraktivitas. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan media sosial. Nah, di situ salah satu solusinya kita bikin konten-konten yang lucu. Nah, dari situ bisa kita share, kita bisa jualan segala macam. Nah, ya alhamdulillah sih kemarin kita bisa melewati itu dengan baik dan teman-teman juga yang lain suka, senang. Jadi kebersamaan itu sangat penting sekali bagaimana untuk mencari solusi supaya kita nggak stres lah gitu. Ya itu kita alami kemarin. Ya, alhamdulillah semuanya baik dan teman-teman suka, senang sih. Tadi kan Anda mengatakan bahwa komedi atau pelawak atau orang yang berkecimpung di dunia humor itu sulit terkena santet ya. Apakah mereka juga sulit terkena COVID-19? Enggak juga, saya kena kemarin. Oh, kena. Kalau tapi tetap Itu pas Delta. berarti Pas Delta aja saya kena itu. Untung sumo nggak ikut. Wah kalau itu ikut wah luar biasa. okay. Itu kena COVID yang jenis Delta kemarin saya sempat nggak dikarantina sih, teman di rumah aja. Di rumah itu saya diisolasi di rumah selama kurang lebih 12 hari 2 minggu saya. Sama Itu juga penciuman pilihnya kalau ya. humor yang suka tertawa gitu. Suka juga ya berarti COVID-19 di tubuh orang yang suka humor ya. COVID kemarin itu COVID-19 itu memang nggak kenal bulu dia. Bulu mana aja itu dimakan sama dia. Termasuk bulu pelawak. Jadi semuanya kena semua itu. Ya alhamdulillah sih kemarin bisa dilewati dengan baik dan ketahanan tubuh saya alhamdulillah kemarin itu kuat juga
dari gempuran COVID, ya itu dengan bantuan humor. Jadi kita suka Zoom itu kemarin sama teman-teman pelawak itu. Jadi dalam arti kita bikin konten-konten positif, terus kita share ke YouTube, ke Instagram, segala macam. Jadi itulah salah satu solusi juga untuk kita bisa bertahan di pandemi kemarin, gitu Pak. Setelah pandemi mulai reda, apakah dunia kita juga mulai bangkit? Apakah Pak Jarwo Kuat dan teman-teman juga sudah mulai banyak order lagi untuk Ya, menghibur? alhamdulillah setelah pandemi selesai mulai bangkit lagi teman-teman pelawak ataupun komedian itu syuting sudah mulai berjalan lagi, kemudian off air juga mulai berjalan lagi, dunia hiburan kita semuanya berjalan lagi. Ya alhamdulillah udah mulai bangkit lagi dan sudah mulai normal lagi gitu Pak. Dunia humor atau dunia komedi ini beda dengan dunia-dunia seniman lainnya. Nah, kalau misalnya artis penyanyi itu kan dia bisa membawakan lagunya berulang kali di beda panggung. Tapi kalau apa seniman komedi atau seniman humor ini tidak mungkin membawakan humor yang sama karena sudah pasti sudah tidak akan lucu lagi. Nah, bagaimana sih Pak Jarwo Kuat itu bisa menemukan ide-ide untuk membuat orang tertawa? Ironinya ya itulah, penyanyi dengan satu lagu bisa populer, kemudian off air ataupun televisi bisa membawakan lagu yang sama dan orang masih suka. Kemudian pelawak atau komedian itu ya begitu, beda panggung, beda lagi materinya. Soalnya kalau sudah diulang lagi, penonton sudah tahu, yang jadi nggak lucu lagi. Dulu ya sebelum media sosial ada, saya pernah mengalami itu, manggung gitu di suatu tempat di daerah, saya ngelawak sama teman-teman, Jarwo, itu udah dibawain waktu itu tuh sama pelawak ini, kata dia gitu. Oh ya, waduh, cari lain lagi. Oh, itu juga udah. Waduh. Jadi dituntut kreativitas buat setiap para komedian itu. Jadi kita nggak pernah lelah untuk mencari bagaimana supaya materi jokesnya selalu baru. Ya kadang-kadang juga ada pengulangan juga. Kadang-kadang juga ada pengulangan juga. Dalam arti pengulangannya bagaimana supaya tetap lucu. Kita harus tetap yakin dengan apa yang kita bawakan. Kalau ini, wah, misalnya ada orang lain bawa materi kita, beda orang tentu kan beda, hasil kelucuannya pasti beda. Tapi kalau misalnya dia yakin dan benar, baik melakukannya, membawakannya, dan pasti lucu. Itu. Jadi ya gitulah. Honor pemain, penyanyi itu lebih besar lagi daripada kita. Sementara di satu lagu bisa kemana-mana bawaannya. Jadi kita berharap untuk kedepannya, jadi Wah, uh, pelawak itu lebih dihargai lah daripada penyanyi, daripada musisi itu. Saya berharap seperti itu dan saya ancam. oh, nah Pak Jarwo Kuat, humor itu atau komedi itu tidak selalu hanya untuk mengocok perut. Nah, banyak juga komedi untuk sebagai kritik, ya, baik kepada golongan tertentu maupun kepada pemerintah. Nah, dalam pengamatan kami sekarang ini humor sebagai media kritik itu semakin berkurang gitu loh. Nah, mengapa? Karena mungkin secara kondisi atau situasinya mungkin ada perbedaan gitu ya. Apalagi sekarang ini ada undang-undang ITE segala macam, itu mungkin membuat ya kita mungkin agak diberikan ruang yang sempit untuk berkreasi gitu. Jadi ada rasa ketakutan, mungkin ada yang ketersinggungan segala macam, mungkin nama baiknya tercemar, salah satunya mungkin seperti itu. Nah mungkin itu agak bisa mungkin mengurangi ya kritik kepada pemerintah. Tapi sejauh ini sih saya lihat sih nggak masalah sih juga, walaupun ada undang-undang itu ya. Sejauh kita nggak apa ya, masih itu proporsional, bisa diterima dengan lapang dada, walaupun dengan kupingnya yang panas. Saya dulu seperti Republik Mimpi dulu,
waktu saya jadi Wapres sama Pak Effendi Ghazali waktu itu, selalu kita ngeritik pemerintah. Ya, yang namanya apa ya, ada teror segala macam itu wajar sih bagi saya sih. Yang namanya juga kalau kita mau berani menyuarakan sesuatu pasti ada resiko yang harus kita tanggung. Nah, itu yang Nah, untuk kita namanya kuat gitu loh, humor sebagai kritik. Nah, dan padahal ya di negara kita itu menjamin hak kebebasan berekspresi. Nah, ya, kenapa itu berkurang ya? Mungkin karena kekhawatiran itu ya. mungkin itu salah satunya. Tapi saya berharap sih teman-teman komedian itu atau siapapun lah, kalau apa punya apa ya gagasan yang kira-kira yang kritik, tapi juga ada gagasan juga yang lain kasih solusi kalau bisa seperti itu. Tetapi ya bagi saya selama ini ya yang kritik-kritik juga nggak masalah sih, nggak masalah. Mungkin dibawa terus pernyataan di atas materai selesai gitu. Jadi saya nggak apa ya, berharap semuanya ya udah itu dijamin dengan Undang-Undang Dasar 45 kita juga, kebebasan berbicara, ekspresi segala macam. Silakan aja, nggak masalah bagi saya sih. Silakan aja, sejauh itu bukan fitnah artinya ya. Yang penting kita kritik bukan fitnah, dan itu memberikan hiburan juga buat orang lain, dan tidak ada apa sakit hati. Mungkin ketersinggungan mungkin wajar, tetapi ada senyum juga di wajahnya yang kita kritik. Ah, gitu. Nah, Itu proporsionalnya seperti itu. Jadi kritik tapi orang nggak tersinggung dan bisa mengintrospeksi dirinya, apalagi melakukan perbaikan yang lebih bagus lagi, ya itu luar biasa lagi bagi saya. Seperti kemarin kita lihat bagaimana nggak warga negara kita biasa, tapi seorang pejabat petinggi negara, Pak Presiden kemarin mengunjungi Lampung, melihat kondisi jalan yang rusak, naik mobil Mercy, terus dengan santainya, dengan senyum-senyum dia ngomong, saya sampai tertidur tadi di mobil, katanya, melewati jalan di Lampung. Jadi dengan cara tidak emosi, dengan senyuman, tapi kritik itu masuk. Nah, itu mungkin ya seperti itulah salah satu contohnya bagaimana supaya orang nggak tersinggung, tapi kritik kita masuk diterima dengan baik. nah, saat ini kan Indonesia memasuki tahun politik nih, Pak Jarokwat. Tentu saja Ya, mungkin banyak sekali akan muncul humor-humor politik. Atau memang humor-humor politik itu tidak akan muncul karena kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Nah, apakah tahun politik ini menguntungkan bagi para komedi? menguntungkan juga sih buat saya sih. Menguntungkannya begini, mungkin jadi Paski itu adalah apa organisasi profesi yang independen ya sifatnya ya, tidak memihak siapapun, independen. Tapi setiap anggotanya diberikan hak, tetap kita berikan hak kepada mereka untuk menentukan pilihannya, menentukan dukungannya. Silahkan aja bebas, tapi secara pribadi jangan membawa-bawa atribut Paski. Nah, itu satu. Kemudian dengan adanya tahun politik ini tentu secara keekonomian membawakan sebuah apa ya peluang juga buat teman-teman komedian. Nah, silakan aja berpartisipasi, dukung pihak manapun terserah sesuai pilihan. Nah, secara ekonomi kan bisa menguntungkan juga buat mereka gitu. Jadi kita ngambil positifnya aja. Ya kalau bisa hindari dulu lah yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa menyinggung orang lain. Gitu. Pak Jarwakwat, bagi komedian Warkop ya, terkenal sekali dengan slogannya, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Nah, bagi Pak Jarwakwat itu apa makna tertawa? Tertawa bagi saya itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita bisa bahagia, membuat kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ, membuat kita bisa melupakan problema. Jadi tertawa jangan sampai lupa. Jangan lupa tertawa.
Oh, karena itu manfaatnya sangat besar buat kita. Pak Ayat, satu lagi, kita rencana untuk mengajukan Hari Komedi Nasional tanggal 27 September. Semoga ini adalah momentum kita untuk bisa memberikan manfaat tertawa itu pada orang lain dan untuk diri kita sendiri. sorry. Oke, kalau gitu lanjut dikit aja. Mengapa dipilih tanggal 27 September gitu loh? Kalau internet Nah, kita ini rencana kita mau ajukan ke pemerintah tanggal 27 September itu Hari Komedi Nasional. Alasannya karena 27 September itu adalah hari lahirnya almarhum tokoh besar komedian Indonesia Bing Slamet. Hmm, Itu salah satu alasannya. oke, oke, oke. Ya, oke. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa ditetapkan sebagai Hari Komedi Nasional. Oke, terima kasih Pak Jarwo. Saya hanya menggarisbawahi saja. Mari kita tertawa untuk diri kita sendiri dan orang lain lebih menyenangkan. Terima kasih. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.